Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini saya mau membuat croffle. Croffle singkatan dari croissant waffle. Jadi ini tuh adonannya itu dari bahan croissant, tapi dicetaknya dengan menggunakan alat waffle. Jadi croffle, croissant waffle. Croffle ini udah ada sejak 2017, diciptakan oleh seorang chef pastry bernama Louis Lennox dari daerah Dublin, Irlandia. Jadi beliau itu ingin menggabungkan dua kudapan khas barat yang biasa dimakan, itu croissant dan waffle. Dia kepingin menciptakan makanan yang renyah seperti croissant tapi bentuknya seperti waffle. Akhirnya terciptalah croffle, croissant waffle. Jadi ini tuh enak banget, renyah garing luarnya tapi empuk gitu, jadi nggak keras. Ini cocok banget untuk acara-acara. Langsung aja lihat pembuatannya yuk. Jadi sebelum membuat ini saya tuh udah pantengin konten-konten orang tentang croffle. Jadi ini tuh udah paling bener pakainya nih Danish Pastry Sheet. Ini mereknya merek Bon Chef. Jadi si Bon Chef ini ada dua jenis ya, ada Danish Pastry Sheet dan ada Puff Pastry Sheet. Nah, yang cocok untuk dijadikan croffle ini yang Danish Pastry Sheet nih. Kalian bisa baca di belakangnya. Ini ada untuk croissant, cinnamon rolls maksudnya Danish coklat almond croissant. Jadi pokoknya intinya croissant tuh ada di sini. Jadi udah pas banget untuk dijadikan croissant. Tapi kalau yang si Puff Pastry Sheet itu hanya untuk zupa sup, sosis, pastry, pizza crust kayak gitu. Nah ini nanti setelah adonannya udah dikeluarkan dari freezer, setelah dibentuk ini harus didiamkan selama 2 jam agar dia mengembang, baru nanti boleh kita jepit dengan mesin waffle. Jadi untuk bikin croffle kalian jangan pakai yang puff pastry maupun baik merek Bon Chef atau Myrna atau Edo, itu yang puff pastry itu kurang bagus, kurang mengembang. Jadi pada saat habis digulung terus kita istirahatkan selama 2 jam, dia tuh nggak akan mengembang. Kalau yang puff pastry dia akan kecil, jadi pas dijepitnya pun hasilnya akan kecil. Tapi kalau pakai yang ini, yang Danish Pastry Sheet, dia akan mengembang besar, jadi pas dijepitnya tuh jadi gede juga hasilnya begitu. Oke, ini udah aja langsung kita keluarkan ya. Ini udah nggak beku, jadi mau langsung saya cetak, mau langsung saya gulung maksudnya. BTW ini saya belinya di Lotte, harganya 50 ribuan. Ini beratnya 750 gram, ada 4 lembar kotak. Jadi satu lembarnya itu bisa dijadikan 5 croffle. Jadi satu dus gini bisa untuk 20 croffle. Jadi 50.000 bagi 20, satunya itu 2.500. Ini sama dengan merek-merek lain, setiap lapisannya ada plastik, jadi dia nggak menempel. Nah ini kita angkat satu dulu. Cuman bedanya sama merek yang apa, yang Edo atau Myrna gitu ya, itu panjang terus dilipet-lipet kan, tapi tetap dilapisin dengan plastik. Kalau ini nggak satu kotak gitu. Ini alasin dengan apapun. Sekarang kita taburin tepung terigu biar dia nggak lengket. Oke, lalu ambil satu lembar, terus kita taburin dengan terigu lagi. Oh ya, jadi puff pastry merek Edo, merek Myrna itu bukan yang nggak bisa, cuman kurang mengembang kalau untuk bikin croissant gitu. Jadi bebas sih. Lalu satu lembar gini kita bagi menjadi 5, segitiga gitu, potongnya miring-miring kayak gini nih. Maaf itu yang paling kanan terlalu kecil, harusnya sama ya. Ini kita ambil satu, terus dipotong bagian ujungnya lalu digulung. Dipotong biar dia nggak mengembang terlalu cepat, karena ini akan saya kerjakan semuanya supaya dia nggak langsung mengembang. Jadi dibelah dulu dan bentuknya juga bisa jadi lebih panjang. Kita kerjakan semuanya. Jadi ini tuh kalau udah digulung kayak gini, terus misalkan mau langsung kita bakar, ini harus diistirahatkan selama 2 jam, ditutup ya.
2 jam biar dia tuh mengembang sempurna. Habis itu baru kita bakar. Tapi kalau mau di frozenkan lagi, nggak langsung buru-buru dibakar, mau dibakarin nanti-nanti, ini setelah digulung langsung masukkan ke dalam freezer. Jadi dia rapet-rapet juga nggak apa-apa, nggak usah direnggang-renggangin. Nanti kalau mau dibakar, tinggal kita keluarkan dari freezer, tunggu sampai nggak beku, baru didiamkan lagi 2 jam. Jadi dia bakal mengembang lagi, baru dibakar. Nah, karena saya nggak langsung buru-buru dibakar, ini mau saya taruh di freezer dulu. Langsung aja kayak gini, ditutup pakai plastik wrap harusnya ya, tapi saya nggak ada. Pakai plastik yang bekasi ini ya, saya tuh pakai bekas si Danishnya itu loh, Danish pastry setnya. Oke, ini akan saya masukkan ke dalam freezer. Nanti kalau udah mau pakai baru saya keluarin. Nah, ini mau saya pakai, jadi saya keluarkan dari freezer. Ini dalam keadaan beku, akan saya diamkan dulu sampai dia suhu ruang. Tapi sebelum didiamkan, ini kita renggang-renggangin dulu ya, kita kasih jarak supaya dia nggak beradu nantinya, karena dia bakal mengembang gede. Kita pisah-pisahkan. Sudah dikasih jarak kayak gini, kita tutup lagi dengan plastik ya, atau dengan kain juga boleh, kain bersih. Ini kita diamkan selama 2 jam sampai dia mengembang. Ini penampakan 1 jam, dan ini penampakan 2 jam. Ini udah siap untuk ditaburin dengan gula, lalu kita bakar dengan alat waffle. Ini kita buka dulu satu loyang. Ini mengembang banget ya, ini tuh gede loh aslinya, gemes banget, menul-menul gitu kayak squishy. Ini kalau alatnya udah dicolokin itu udah langsung bisa dipakai, karena dia cepet panasnya tuh. Ini lampunya merah, tandanya dia sudah menyala. Ini merek Advan, ini dibeli di Lazada, harganya 135-an. Semoga awet. Oke, sambil nunggu alatnya panas, ini kita taburin kroffel yang mau dipanggang dengan gula pasir. Dengan gula palem juga bisa, cuman dari review orang-orang tuh katanya tuh lebih enak yang gula pasir. Jadi saya pakainya gula pasir. Ini 1 kali bakar bisa langsung 2 ya. Oke, ini alatnya udah panas, udah langsung boleh kita masukin kroffelnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukin 2 piece. Oke, sekarang kita jepit pakai alatnya, plek kayak gini. Oh ya, ini kalau kata orang-orang sih dibakarnya selama 10 menit dengan alat Advan ini. Tapi kalau menurut saya itu kelamaan. Jadi 5 menit juga sebenarnya udah mateng. Nah, ini saat proses pemanggangannya dia akan keluar asap kayak gitu. Gak usah takut, namanya juga lagi dibakar, jadi akan keluar asap. Dan tara, ini sudah 5 menit. Ini udah bunyi krok-krok-krok, udah kering. Jadi langsung kita angkat aja. Jadi sebenarnya yang bikin dia bunyi krok-krok-krok itu tuh karena ya ada gulanya, jadi dia kering, jadi kayak karamel gitu. Tapi untuk yang gak kena gulanya, dia masih agak-agak lembek. Tapi pada saat dia udah dingin, dia akan kering. Oke, ini pada saat udah diangkat, boleh langsung dimasukin lagi kroffel selanjutnya. Sekarang akan saya kerjakan dulu semuanya. Sebenarnya ini lebih enak dimakan anget-anget, tapi berhubung ini untuk acara, jadi langsung dikerjainnya tuh banyak. Otomatis dia akan dingin dong pada saat dimakannya nanti, tapi tetap enak, tetap nggak keras ya. Dia bakal tetap renyah. Jadi ini panggangnya nggak perlu lama-lama, cukup 5 menit. Ini udah kering kayak gini. Oh ya, saya di sini mau nunjukin yang ini dibakar 5 menit dan yang ini dibakar 10 menit. Ini sama-sama kering dan untuk kematangannya sama-sama matang. Jadi walaupun dibakar 10 menit juga nggak bikin dia tambah gosong, tetap juga segitu. Nah, ini dalamnya udah kering ya, yang 5 menit. Enak banget. Dan ini yang 10 menit, kita lihat juga dalamnya. Tuh, sebenarnya bukan karena
10 atau 5 menitnya. Nah ini malah lebih keringnya 5 menit menurut saya, mungkin karena dia adonannya lebih kecil, kalau ini lebih besar jadi dia malah ada basahnya dikit, tapi itu udah mateng. Dan ini sisa gulanya saya pakai 6 sendok gula pasir untuk 20 piece, ada sisanya 1 sendok. Oke, jadi menurut saya mending dibakar 5 menit aja, itu udah matang. Jadi kalau bikin banyak kan gak makan waktu ya, 5 menit kali 10 kali masak itu cuma 50 menit, tapi kalau 10 menit bisa 100 menit, jadi lama banget. Ini cukup 5 menit udah mateng guys, walaupun ini baru diangkat agak-agak ada lembek-lembeknya gitu, tapi pada saat dia dingin dia akan menjadi kering. Oh iya, ini untuk perawatannya cukup dilap aja pakai tisu kayak gini pada saat si karamelnya masih panas. Kalau udah dingin kan keras ya, jadi nggak usah dicuci karena ini elektrik, takutnya nanti rusak ya mesinnya. Jadi kita lap-lap kayak gini aja. Nanti kalau udah bersih tinggal kita angin-anginin sebentar, abis itu kita tutup dan simpan dengan rapi. Oke, ini kroffel-nya udah saya bakar semua, dan ini akan saya kasih es krim. Es krimnya juga dari Diamond, ini udah paling murah, 750 ml itu harganya cuma 24.000, saya beli 2. Jadi untuk totalannya kroffel sama es krimnya sekitar 100.000, itu udah bisa dapat 20 piece. Jadi satunya ini dapat 5.000 kalau untuk jualan ya, jadi tahu modal-modalnya berapa. Ini bukan untuk jualan, cuman ini karena ada acara aja untuk anak-anak dan gak punya stopnya juga teman-teman, jadi pakai sendok aja. Lalu saya beli yang durian juga, jadi durian sama coklat, ini dua-duanya enak, gak kalah rasanya sama yang mahal-mahal ya. Dan untuk lebih mempercantik lagi dan lebih agak-agak manis lagi, karena kroffel kan aslinya nggak manis ya, tapi ini karena udah dikasih gula ya, jadi dikasih madunya asal aja buat hiasan aja, buat garnish kayak gini, sedikit aja. Dan tara, selesai sudah. Pokoknya untuk membuat kroffel, kalau saran saya sih lebih baik pakai yang instan, isi dan pastry sheet itu, daripada bikin sendiri. Karena kalau bikin sendiri belum waktunya bikinnya itu lama banget, karena dia berlapis-lapis, terus proofingnya juga beberapa kali. Udah gitu jadinya juga sedikit, dan modalnya juga beda-beda tipis sama beli jadi lebih baik beli jadi aja. Karena nih ya, kalau misalnya bikin sendiri, untuk dapat 10 kroffel itu kita butuh terigu seperempat, butter 150 gram, gula pasir, karnipan, susu cair, jadi banyak juga modalnya, bisa 50 ribuan juga, dan dapatnya hanya 10. Jadi kalau saya lebih suka pakai yang instan. Oke, sekian dulu videonya dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih yang sudah menonton. Selamat mencoba dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.